kasih-Mu yang telah Kau beri di dalam hidupku, karya salib-Mu yang selamatkanku. Yesus, Kau terindah di dalam hidupku. Aku percaya pada rancangan-Mu, meski tak mudah, tetap ku percaya karya salib-Mu memampukanku untuk Selalu berharap hanya kepada-Mu. Ku berserah pada semua jalan-jalan-Mu, oh Tuhan. Kau yang tahu semua yang ku perlukan. Hanya Engkau, Yesus, kekuatan hidupku. Ku percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidupku, meski cobaan datang menghampiriku. Hanya Engkau, Yesus, kekuatan hidupku. Aku percaya pada rancangan-Mu, meski tak mudah, tetap ku percaya karya salib-Mu memampukanku untuk selalu berharap hanya kepada-Mu. Ku berserah pada semua jalan-jalan-Mu, oh Tuhan. Kau yang tahu semua yang ku perlukan. Hanya Engkau, Yesus, kekuatan hidupku. Ku percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidupku, meski cobaan datang menghampiriku. Hanya Engkau, Yesus, kekuatan hidupku. Ku berserah pada semua jalan-jalan-Mu, oh Tuhan. Kau yang tahu semua yang ku perlukan. Hanya Engkau, Yesus, kekuatan hidupku. Ku
Tuhan, kita sudah dikuatkan melalui persembahan pujian. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
syukur untuk hadirat-Mu yang nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, pengharapan kami. Biarlah Tuhan Kau lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau jauhkan dari segala yang mengganggu fokus kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui kebenaran yang disampaikan, bukan hanya pengetahuan yang kami dapat, tetapi biarlah menjadi kehidupan yang mengubahkan bagi kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya dapat memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Walaupun tadi diawali dengan sesuatu yang kurang menyenangkan mungkin ya, karena lampu padam, tapi beberapa waktu setelah lampu nyala kita bisa beribadah seperti biasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara tentang satu tema yang telah terpampang di depan Bapak Ibu ya, dalam genggaman tangan Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa hidup ini banyak ketidakpastian. Hari ini kita mungkin ada di atas ya, beberapa waktu kemudian kita di tengah atau kadangkala ada di bawah. Memasuki bulan ini ada satu berita yang sangat mengguncang dunia ya. Hari Sabtu kemarin Israel dan Amerika Serikat merudal ya Iran ya di 3 kota besar, mendapatkan kiriman rudal dari Amerika Serikat dan Iran, dan mereka sedang berperang dalam skala penuh. Oleh karena sore harinya Iran juga menyerang pangkalan-pangkalan militer di Timur Tengah. Kita mungkin merasa bahwa karena jauh pasti tidak akan ada dampaknya. Itu pendapat yang sangat keliru Bapak Ibu. Kalau dunia memasuki dalam kondisi yang perang, pasti perekonomian kita pun juga akan terasa. Paling tidak kalau Amerika Israel berperang dengan Iran ya, Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas perdagangan minyak itu pasti terkena blokade, dan itu menyebabkan harga minyak dunia pasti akan mengalami gejolak tinggi sekali, dan kita juga akan merasakan berbagai macam persoalan itu. Belum kemarin kita juga mendengar berita harga emas yang hari ini semakin menggila ya. 1 gram bisa sampai mencapai 3 juta ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir saya kan enggak beli emas gitu loh. Tapi harga-harga ini akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan ekonomi kita. Ya kan, jangan-jangan nanti harga pecel juga menjadi naik ya, karena konsumsi BBM-nya naik ya. Harga pecel yang biasanya 8.000 ya, tiba-tiba 15.000, ini kan sangat merepotkan gitu loh. Nah, ketika kita bicara tentang dalam genggaman tangan Tuhan, kita akan belajar apa yang Daud ya kan sampaikan kepada kita terkait peristiwa-peristiwa yang kadangkala mengguncang kita. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat 2 ayat yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan ke-24 ya. Sudah terpampang, akan lebih indah kalau kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya, supaya ayat ini masuk ke dalam hati kita. Dalam hitungan ketiga kita akan sama-sama membacakan ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat ini, bahwa bahkan
ayat ini menjadi bagian sebuah lagu ya kan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, kan begitu. Nah kita akan melihat sekarang apa sih yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui tulisan Daud di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai yang ke-24 ini Bapak Ibu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait ayat ini adalah bahwa langkah-langkah orang percaya itu telah ditetapkan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata menetapkan itu artinya bahwa langkah-langkah kita itu sebetulnya sudah ada kepastian kita akan berangkat kemana. Sudah ada kepastian tujuan kita itu akan kemana. Itu sebabnya Tuhan katakan Tuhan menetapkan. Ada satu ketetapan, ada destinasi yang telah Tuhan tunjukkan, yang telah Tuhan tentukan buat kita jalani. Kata menetapkan ini bahkan kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata kur, itu tidak sekedar menetapkan tapi meneguhkan, membangun. Setiap jejak langkah kita itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, artinya apa? Sebetulnya kalau kita menjalani kehidupan ini, ada yang Tuhan desain, yang Tuhan atur dalam kehidupan kita agar kita itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ada orang yang mungkin ditetapkan Tuhan perjalanannya cukup panjang, ada yang cukup pendek, ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Tetapi masing-masing jalan hidup kita itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya sebetulnya dalam menjalani hidup ini kita nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir, karena jalan kita itu sudah disetting oleh Tuhan. Misalkan Bapak Ibu akan pergi ke Surabaya, dan kemudian naik Grab. Kita tahu bahwa mobilnya bagus, drivernya bagus. Ketika kita menuju ke Surabaya, naik Grab dengan mobil yang bagus, sopir yang bagus, yang pandai, kita nggak akan pernah merasa khawatir. Saya nanti tiba nggak ya di Surabaya? Ya, saya kesasar nggak ya sampai di Surabaya? Kita nggak perlu khawatir karena perjalanan kita telah disetting dengan kendaraan yang bagus, dengan supir yang bagus, bahwa kita pasti akan nyampe di Surabaya. Kita nggak pernah berpikir kira-kira nanti kalau saya naik Grab ini yang dengan tujuan Surabaya, begitu turun saya tiba di Blitar mungkin, atau begitu turun saya tiba di Kediri mungkin. Kita nggak perlu memiliki pemikiran seperti itu. Nah, dalam hidup kita ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, itu artinya perjalanan hidup kita ini loh diatur oleh Tuhan. Tapi siapa, orang mana yang hidupnya diatur ini? Ayat itu berkata begini Bapak Ibu. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu sakar PDW ya, seperti kemarin itu mainannya Debbie itu, sehati atau sakarepmu dewe, nah ini kan repot ini. Sakarepmu dewe itu ya wis ucul kemana-mana gak jelas gitu. Tapi ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, jalan hidup kita itu jelas, terarah menuju sesuatu yang baik. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Siapa yang nggak tahu tentang GPS? Ya kan? Global Positioning System. Di HP Anda pasti ada GPS itu, ya kan? Sehingga ada Google Maps, ya, ada Waze, ya, ada aplikasi-aplikasi perjalanan yang lain. Saya coba ingin memberikan sebuah gambaran perjalanan hidup yang ditetapkan itu menggunakan ilustrasi GPS. Kita tahu bahwa GPS adalah salah satu panduan untuk rute yang terbaik, ya kan? Apa sih fungsi GPS? Nah ini yang pertama, fungsi GPS itu kan menentukan rute yang teraman. Ya walaupun seringkali kita menemukan dalam cerita-cerita di media ada orang yang ngikuti rutenya GPS, kemudian ya nyegur ke sungai,
ya kan? Menemukan jalan buntu, ya. Kapan hari bulan ini pergi ke satu tempat, dan saya dikasih share lognya, saya ngikuti GPS, saya putar gitu. Kok ketemu lagi, gak ketemu gitu, akhirnya telepon dikasih GPS yang berikutnya bisa ketemu jalan. Tetapi pertanyaannya gini loh Bapak Ibu, prosentasi yang kesasar dan prosentasi yang tepat sasaran itu jauh lebih banyak yang tepat sasaran. Persentasinya itu paling cuma 1% dari skala keakuratan rutenya GPS ini. Artinya apa? Dengan GPS itu kita bisa menentukan rute teraman, jalan yang akan kita lalui ini macet atau tidak. Kita tahu, kalau Bapak Ibu melihat dalam Google Map, ya kan, ketika jalannya itu merah, berarti itu macet, ya jangan terabas, cari yang lain. Itu fungsi yang pertama, menentukan rute yang teraman. Yang kedua, GPS adalah panduan secara real time. Real, nyata. Perhatikan baik-baik. Kalau saya menggunakan GPS ya, mencari alamat di dalam mobil gitu kan. Biasanya kan ada kalimat yang mengatakan 100 meter lagi belok kiri, ya kan. Begitu nyampe 100 meter langsung ada kalimat lagi, belok kiri. Real time. Ya kan, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu kepingin melihat Google Maps dalam posisi satelit, kan bisa dilihat gedung kanan kirinya. Itu sesuatu yang sangat real time. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semua pengemudi itu bisa mencapai tujuan yang ditunjukkan oleh GPS? Tidak semua. Siapa yang bisa sampai tujuan? Hanyalah pengemudi yang taat terhadap panduan di dalam GPS tersebut. Bisa paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau GPS-nya ngomong belok kiri, Anda belok kanan. Kemudian GPS bilang putar balik, Anda terus nyelonong. Sampai Tuhan datang kedua kali, Anda nggak sampai pada tempat tujuan itu. Gitu loh. Artinya adalah GPS itu akan berfungsi dengan baik, GPS itu akan menjadi panduan yang sangat berguna, yang sangat powerful ketika kita berjalan menurut apa yang dipandukan, yang diinstruksikan oleh GPS tersebut. Ketika engkau melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, atau bahasa Debbie kemarin, sak karepmu dewe, engkau gak akan dapat tempat tujuan yang pas. Karena engkau sak karepmu dewe. Nah demikian juga firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, siapa orang ini? Yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau langkah kita itu sesuai dengan GPS-nya Tuhan, Tuhan bilang belok kiri, engkau belok kiri. Tuhan bilang belok kanan, engkau belok kanan. Tuhan bilang terus, engkau terus. Tuhan bilang turn back, kembali, engkau juga kembali. Maka engkau akan pasti menentukan tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bisa paham dalam konsep pikir ini? Banyak orang yang hidupnya ini kan sakar PDW. Nggak mau diatur oleh Tuhan, nggak mau dituntun oleh Tuhan, nggak mau dibimbing oleh Tuhan, kemudian mengalami berbagai persoalan, mengalami kendala, mengalami jatuh bangun, mengalami kesulitan, ujung-ujungnya doanya kemudian menghujat Tuhan. Tuhan, aku ini sudah berdoa, aku ini sudah melayani Engkau, aku ini sudah melakukan banyak hal untuk menyenangkan Engkau, tapi kenapa hidupku kok terus-menerus mengalami kegagalan? Kenapa hidupku kok terus-menerus mengalami kehancuran? Kok yang lain sudah mendapatkan posisi kayak begini, yang lain sudah mendapatkan posisi yang luar biasa, yang lain sudah mendapatkan keberhasilan, tapi hidupku kok terus di bawah, terus di standar yang paling bawah. Kenapa? Sederhana sebetulnya. Karena engkau hidup berjalan di dalam jalan yang tidak dikenan oleh Tuhan.
Ayat ini dengan jelas Bapak Ibu berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa di situ Bapak Ibu? Hidupnya berkenan kepadanya. Artinya apa? Jalani hidupmu seiring, beriringan, bersamaan dengan yang Tuhan pandu dalam kehidupan kita. Ojo sakarepe dhewe gitu loh. Kalau kita menurut jalan itu pasti dapatlah gitu loh. Karena seperti yang saya tadi katakan, ya, ilustrasi GPS ini. Engkau hanya bisa menemukan tempat yang dituju oleh GPS itu kalau engkau mengikuti apa? Panduan dari GPS tersebut. Saya hari Sabtu malam baru pulang Bapak Ibu ya, dan ada satu pengalaman menarik tentang GPS. Ketika saya di Singapura ya, kemudian mau cari toko tertentu gitu, jalan gitu, teman saya kakinya sakit. Terus dia bilang, Pak saya balik ke hotel duluan gitu ya. Gitu. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa, tapi saya nggak tahu arahnya. Lo yuk buka HP-mu, kita lihat di dalam GPS, ketik alamat itu, dan kemudian langsung kelihatan jarak dari saya berdiri ke hotel itu, jarak tempuhnya hanya 1 menit atau 2 menit, sekitar 1-2 menit. Gitu. Tahu jalannya. GPS menentukan rute perjalanan kita untuk menemukan destinasi yang kita tuju. Firman Tuhan membimbing kita, menolong kita untuk kita hidup masuk pada rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk buat kita, kan begitu kan? Pasti destinasinya itu adalah destinasi yang mendatangkan sukacita kepada kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, orang yang berkenan kepadanya. Yang kedua Bapak Ibu, apakah perjalanan kita ini akan selalu mulus-mulus saja? Tidak ada persoalan, tidak ada gejolak, oh enggak juga gitu loh. Ada ujian di tengah perjalanan kita. Perhatikan ayat yang ke-24 ini Bapak Ibu. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ketika firman Tuhan berkata, apabila ia jatuh, saya menilai bahwa inilah kejujuran Alkitab. Bahwa hidup orang percaya tidak akan terus-menerus mulus. Tidak akan terus-menerus sukses. Kadang-kala ada di atas, kadang-kala ada di bawah. Kadang-kadang kita terkapar, kadang-kadang kita dimuliakan. Kadang-kadang kita harus mengalami masalah yang berat, tapi kadang-kadang kita diberikan pertolongan-pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, apabila ia jatuh. Jadi ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan ini Bapak Ibu, ya, sadarilah bahwa memang dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami persoalan-persoalan yang cukup berat. Di situ saya tuliskan Bapak Ibu, menjadi orang benar tidak membuat kita kebal terhadap kesulitan, terhadap kegagalan atau kekecewaan. Kita pasti pernah mengalami itu. Kadang-kala kita gagal, kadang-kala kita kecewa, kadang-kala kita kesepian. Kadang-kala kita mengalami berbagai macam persoalan. Itu artinya kita memang diizinkan Tuhan untuk sesekali kita jatuh gitu loh. Loh, kalau kita mengalami berbagai macam kesulitan, mengalami berbagai macam persoalan, mengalami berbagai macam kejatuhan, terus apa bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Oh, beda sekali. Bedanya adalah orang yang di dalam Tuhan, dia boleh jatuh, dia boleh sesekali gagal, tapi dia tidak akan pernah hancur, berantakan oleh kegagalan tersebut. Saya kasih ilustrasi sekali lagi Bapak Ibu, cukup menarik. Kita memang tidak pernah, atau ada yang pernah menjadi pendaki ya, saya nggak tahu, mungkin Pak Didik pernah jadi pendaki. Saya nggak pernah. Apalagi yang takut ketinggian ya. Nah, seorang pendaki Bapak Ibu, yang kesukaannya tuh climbing gitu ya, naik ke atas bukit, naik ke atas gunung gitu kan. Ini olahraga ekstrim ya. Satu kali saya nonton film Mission Impossible-nya Tom Cruise, dia
bergelantungan di atas gunung yang tinggi sekali. Ya, saya pikir itu orang kurang kerjaan gitu ya. Tetapi seorang pendaki kalau ingin menaik ke atas gunung, naik ke atas bukit yang tinggi, sebelum mereka naik, segala sesuatunya itu telah dipersiapkan dengan baik. Ada tali pengaman atau harness, ya, tali pengaman yang mengikat kuat di pinggangnya. Mengikat terus gitu kan. Entah ditancapkan di atas sana, entah ada rekan yang duluan ke sana, tapi setiap pendaki yang baik pasti tubuhnya itu ditopang oleh tali pengaman ini. Untuk apa Bapak Ibu? Ini perhatikan. Ketika si pendaki itu mulai naik, ya, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, ya kan? Gitu kan? Tiba-tiba kan kepleset. Namanya orang loh, ya kan? Kadang-kadang kita teledor, kepleset, licin, terlepas genggaman kita, kemudian si pendaki itu langsung merosot ke bawah. Ketika kita sering nonton film-film seperti ini, ketika si pendaki itu jatuh ke bawah, pertanyaannya, mati enggak pendaki ini? Mati enggak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Ada tali yang mengikat dia. Diikat dengan kuat. Sehingga walaupun tangannya tiba-tiba lemah, tangannya tiba-tiba kepleset, kakinya tiba-tiba tergelincir, dan kemudian si pendaki itu langsung merosot ke bawah. Gitu. Dia tidak mati. Dia cuma bergelantung. Mungkin kakinya terluka Bapak Ibu, mungkin tangannya kesakitan, mungkin pinggangnya mengalami kesakitan yang berat, tetapi pendaki itu tidak mati karena tergeleset. Kenapa? Karena ada tali yang mengikat pinggangnya, ada harness yang mengikat tubuhnya ini, sehingga walaupun dia terpeleset jatuh, walaupun dia terjatuh ke bawah, walaupun dia tertarik gravitasi, dia tidak mati. Apa yang saya maksudkan? Kembali ayat tadi berkata, apabila ia jatuh, apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu? Tidaklah sampai tergeletak. Kenapa? Tangan Tuhan menopang dia. Tangan Tuhan mampu mengangkat dia. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, tangan Tuhan jauh lebih kuat daripada tali pengaman ini. Tangan Tuhan jauh lebih kuat dari harness yang mengikat tubuh sang pendaki ini. Sehingga walaupun tubuh pendaki itu jatuh ke bawah, wut gitu, gak akan terlepas. Apalagi tangan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kadang kita mengalami kesulitan, kadang kita mengalami beban pergumulan, kadang kita mengalami kekecewaan, kadang kita mengalami berbagai macam kesulitan. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan saya ingatkan Bapak Ibu, kalaupun engkau terjatuh, engkau tidak akan pernah tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat menopang kita. Dengan gambar ini saya bisa menyadarkan kepada kita semua Bapak Ibu bahwa kadang-kala ketika kita jatuh, talinya Tuhan itu akan mampu untuk menopang kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, jaminan di dalam genggaman tangan Tuhan. Ayat yang ke-24 bagian B berkata begini, sebab Tuhan menopang tangannya. Mengapa kita tidak sampai tergeletak Bapak Ibu? Kenapa kita enggak sampai terkapar, tidak sampai hancur oleh karena kejatuhan kita, oleh karena daya tarik gravitasi dalam pergumulan-pergumulan kita? Jawabannya sederhana. Bukan karena engkau kuat. Bukan karena engkau hebat. Tapi karena tangan Tuhan menopang hidupmu. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita loh Bapak Ibu, seberapa besar kekuatan kita? Seberapa mampu kita menghadapi pergumulan dan permasalahan yang ada? Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau sama seperti memasang tali pengaman dengan tali yang
lemah, dengan tali yang mudah putus. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak mungkin jatuh tergeletak. Sebab apa? Tangan Tuhan menopang kehidupan kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, ibarat kata begini ya, ada seorang bapak yang menggandeng anaknya yang masih kecil. Katakanlah anaknya itu umur 5 tahun, yang masih kecil, digandeng, di jalan yang licin gitu. Ketika anak itu kemudian terpeleset, ya, tergelincir, anak ini tidak akan jatuh tergeletak. Kenapa? Karena bapaknya langsung akan angkat anak itu. Kenapa? Karena tangan bapaknya jauh lebih kuat dari berat badan yang dimiliki oleh si anak itu. Ya kan? Misalkan Kevin ini jalan sama Icel, kan ya nggak tahu berat badannya Icel itu berapa gitu kan ya. Tapi saya yakin Kevin bisa gendong Icel walaupun dia terpleset, terpelanting, langsung sigap bisa gendong itu. Apalagi kita dengan Bapak kita di sorga, Bapak Ibu. Coba masukkan di dalam hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya kan? Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah mengandalkan uang yang kamu miliki, harta yang kamu dapatkan, kesehatan yang kamu miliki, semua itu lemah di hadapan Tuhan. Kita bisa kokoh kuat hanya ketika mendapatkan jaminan dari genggaman tangan Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama kesimpulan dari khotbah pada pagi hari ini. Keamanan hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa kuat kaki kita melangkah, tetapi oleh siapa yang memegang tangan kita. Hidup kita akan mengalami keberkatan, sukacita, bukan oleh karena apa mau kita dalam perjalanan ini, tetapi oleh karena kita berjalan dituntun Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam genggaman tangan Tuhan, disitulah kita akan menemukan kehidupan yang keberkatan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu.